Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah diskusi, tokoh feminis mengatakan berhijab itu tidak wajib. Yang penting adalah menghijabkan hati dulu. Banyak kok orang yang berhijab tapi hatinya busuk. Mendengar pernyataan sesat itu, peserta diskusi langsung merebut mic, terus berkata, kalau begitu Anda tidak perlu pakai rok dan baju, cukup pakai pakaian dalam saja. Banyak kok orang yang pakai rok dan baju, tapi hatinya busuk. Kontan saja wajah tokoh feminis ini merah padam karena malu. Ya pemirsa, petang ini Anda menyaksikan program Hijab dan Hijabers, perbincangan seluk-beluk hijab dan pengalaman manis pahitnya para hijabers ketika memutuskan untuk menggunakan hijab. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan tutorial inspiratif tentang menggunakan aneka hijab. Ya pemirsa, di studio sudah hadir 3 tamu spesial saya, sangat istimewa, mencerahkan hati saya juga. Yang pertama, AKBP Dr. Anda Hajah Sulistianingsih, Kabid Humas Polda Lampung. Assalamualaikum Ibu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, Hosoya Ayumi, mualaf asal Jepang. Assalamualaikum Ayumi. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum untuk Mbak Emi Sri Purwani, MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertiga membuat semangat puasa saya menjadi berapi-api juga sambil nunggu buka puasa. Ke Ibu Sulis dulu. Kabarnya sebelum ada peraturan boleh menggunakan hijab dari Kapolri, Ibu Sulis sudah tekad ingin menggunakan hijab. Pada saat belum bisa ada aturan tersebut, perang batin Ibu Sulis bisa cerita sedikit gimana? Terima kasih Mbak Judit. Saya selaku anggota polisi wanita Republik Indonesia, khususnya bertugas di Polda Lampung. Saya bertugas pada waktu itu belum menggunakan jilbab. Yang menggunakan jilbab khusus Polwan Polda Aceh. Disitulah kebijakan Bapak Kapolda Lampung, Brigjen Pol Dr. Andes Heruwinarko, yang mengizinkan apabila ada polwan yang akan menggunakan jilbab. Disitulah kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota polwan. Saya langsung menggunakan contoh dulu kerudungnya yang sudah ada, yang sudah baku mirip Ibu? seragam baju polwan. Disitulah kita dikeluarkan di Facebook. Disitulah hampir seluruh Indonesia tahu bahwa Polwan Polda Aceh, Polwan Polda Lampung kok sudah menggunakan jilbab. Nah, ini dipertanyakan. Disitulah kebijakan Bapak Kapolda dibolehkan bagi yang mau menggunakan jilbab. Bisa dibilang Ibu Sulis termasuk salah satu pelopor pionirnya juga untuk menggunakan jilbab. Coba-coba pasang di Facebook, tahu-tahu dapat respon dari Pak Kapolri. Ini banyak lagi ceritanya, pasti nanti akan Yudit korek lagi nih Bu Sulis ya. Yudit mau ke Ayumi dulu. Oh, genki desu ka Ayumi? Hai, genki desu. Ayumi, menggunakan hijab, menggunakan jilbab, tertarik karena ajaran-ajaran Islam yang Ayumi yakini benar. Bisa cerita sedikit Ayumi? Saya menikah dengan orang Indonesia. Pindah ke rumah dari Jepang 2010. Jadi mau belajar tentang agama sama budaya. Jadi ikut cara agama Muslim. Jadi saya mau pakai jilbab. Pada waktu menikah tahun 2002 belum menggunakan hijab, tetapi sudah Islam. Kemudian begitu pindah ke Lampung tahun 2010 menggunakan hijab. Iya. Karena itu ingin memperdalam dan belajar agama. Iya. Waktu di Jepang tidak menggunakan hijab, kenapa Ayumi? Karena masih tinggal di Jepang, enggak terlalu banyak pakai jilbab. Tidak ada, sangat sedikit yang menggunakan hijab. Jadi kalau pakai jilbab mungkin ada yang lihat kenapa ini dia pakai jilbab. Dianggap aneh begitu Ayumi? Iya sebenarnya. Oh gitu. Jadi sempat perang batin juga pada waktu itu ya? Jadi belum berani juga. Belum berani pada waktu itu. Ini di zaman Orde Baru, saya ke Mbak Emi dulu ya. Mbak Emi, di zaman Orde Baru Bapak tuh sempat pada waktu itu pakai jilbab, ada kabarnya sempat dilarang. Iya. Ya.
Jadi latar belakang keluarga saya kan keluarga tentara. Tentara. Iya, jadi tidak hanya jilbab aja Mbak. Bahkan ketika itu kita pemilu saja itu dilatih memang di komplek itu. Jadi ketika jelas-jelas yang dipilih bukan yang itu ketahuan. Oh. Iya, Termasuk seperti itu. menggunakan hijab Termasuk gitu. menggunakan Oke. jilbab. Jadi ketika saya SMA, mungkin ini yang namanya hidayah dari Allah ya Mbak ya. Ketika SMA itu saya melihat ada dari seluruh teman-teman saya ada satu yang mulai pakai jilbab, tapi dipakainya tuh di luar pagar sekolah. Oh. Jadi dia masuk ke sekolah, dia ke kamar mandi dilepas dulu selama mengikuti proses belajar mengajar, nggak pakai. Nanti kalau mau pulang dia ke kamar mandi lagi, dipakai lagi baru. Dan hal tersebut juga yang dilakukan oleh Mbak Emi pada waktu SMA atau sudah mulai pas Oh kuliah? belum Mbak, saya SMA itu jadi waktu pertama kali melihat itu repot amat ya. Terus kesannya tuh kayaknya kok sayang di luar ditutupi, di dalam sekolah dibuka juga. Tapi kemudian seiring berjalan waktu, ketika lulus SMA saya itu menemukan buku tentang jilbab, bukunya kecil. Iya. Di rumah teman saya. Terus oleh teman saya itu udah bawa aja. Iya. Jadi kemudian saya baca-baca dan setelah itu muncullah keinginan bahwa ternyata sebetulnya berhijab itu adalah kewajiban bagi muslimah. Jadi berproses terus gitu. Jadi melalui buku yang tergeletak tidak sengaja Iya. tadi sebenarnya sama juga dengan cerita Ayumi ya, begitu ya. Dari buku dia baca ada peraturan-peraturannya. Tapi nanti kita korek Ayumi. Saya kembali ke Ibu Sulis lagi. Bu Sulis, setelah di FB di tag, kemudian Kapolri langsung bisa komen, kemudian turunlah peraturan tersebut. Lalu apakah ini tidak mengurangi kinerja polwan kita pada saat melakukan tugasnya? Ya, jadi begitu ada perintah dari Mabes Polri, saya disuruh membuat telaan staf. Intinya apa sebabnya bisa menggunakan jilbab itu. Kami membuat telaan staf, memberikan masukan kepada pimpinan di Mabes Polri. Harapannya bahan dari Polda Lampung ini yang saya rapatkan sama-sama dengan anggota Polwan semuanya untuk menjawab apa sih hasilnya kalau kita nanti menggunakan jilbab. Disitulah kami membuat produk yang bisa sebagai bahan rapat Kadif Humas Polri pada waktu itu Bapak Irjen Pol Dr. Andes Roni Sompi. Bu Sulis tolong dibuatkan telaan staf sebagai bahan rapat saya dengan Kapolri. Disitulah saya menyampaikan pointer-pointer antara lain bahwa menggunakan jilbab itu khusus orang Polwan Polda Aceh saja. Yang kedua, bahwa menggunakan jilbab ini naik derajatnya, itu antara lain. Bahwa menggunakan jilbab itu sangat diterima oleh sosial budaya di Lampung. Bahwa pemimpin-pemimpin wanita yang ada di Lampung ini sudah banyak yang menggunakan jilbab. Menggunakan jilbab itu tidak mengurangi kinerja dalam bekerja, khususnya anggota Polwan di Polda Lampung. Subhanallah. Menggunakan jilbab itu tetap eksis kita bekerja dan tidak mengurangi gerakan yang harus kita laksanakan selama ini. Subhanallah, kita boleh kasih tepuk tangan juga ya, masih semangat untuk bulan puasa. Ternyata memang kinerja Polwan itu tetap ada ketika menggunakan hijab. Saya ke Ayumi lagi. Ayumi, selain bersuamikan orang Indonesia dan beragama Islam, tertarik dengan Islam itu karena apa? Boleh tahu? Karena apa tertarik dengan Islam? Karena saya sedang masuk Islam, jadi belajar, jadi Ayumi tahu Islam dari buku pertama Iya, dari buku, dari kemudian tertarik karena apa? Suka dengan Islam karena baca buku? baca buku, belajar dari teman, ini dengar tentang Islam, jadi mau tahu, mau belajar. Apa yang paling menarik buat Ayumi tentang Islam? Yang paling menarik ketika Ayumi tahu di buku, dengar dari teman, apa yang membuat hati Ayumi menarik dengan Islam? Menarik. Senang dengan Islam? Apa ya? Karena aturannya Islam, agamanya ada peraturan-peraturannya, ada hukum yang boleh dan tidak, begitu? Iya. Ada lagi Ayumi?
style berpakaian di Islam Iya, atau kalau aturan hubungan antara wanita dan pria? kalau baju, Mhm. kalau perempuan ini pakai jilbab, bajunya panjang, ini semua ada aturan. Terutama sedikit, kenapa harus tutup? Tapi kalau baca buku, belajar, karena gini sudah tahu, jadi suka ikut agamanya. Ayumi senang menutup auratnya dari iya. atas sampai ke bawah, senang. Saya dengarnya gimana ya Bu ya, Bu Sulis. Dengarnya menyejukkan hati ya, sambil nunggu buka puasa nih. Saya ke Mbak Emi lagi. Mbak Emi, dulu Bapak sih sempat melarang pada zaman Orde Baru menggunakan hijab, karena katanya menggunakan hijab itu banyak yang organisasi terlarang lah, teroris lah. Bisa cerita sedikit nih Mbak Emi. Jadi ketika tahun itu, jadi saya lulus SMA tahun 91 Mbak Yudit. Ya. Kemudian saya diterima di UGM Ya. waktu itu. Jadi awalnya saya udah belajar kan, menjelang ujian nasional dulu sudah mengerti tentang aturan berhijab itu. Tapi lingkungan waktu itu sepertinya belum mendukung. Ya. Dan saya itu masih maju mundur gitu loh. Iya enggak gitu. Nah, ketika saya ke Jogja, itu ternyata dari teman-teman saya yang kemudian akhirnya menjadi sahabat dekat selama saya kuliah, itu ternyata juga dari satu persatu ketika mereka masuk ke universitas itu mulai pakai jilbab. Nah, disitulah akhirnya saya merasa, wah iya nih teman-teman, jadi kita bersama-sama, lingkungan juga mendukung, dan untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang hijab dan belajar agama, mendalami agama tentunya, itu juga didukung kan oleh lingkungan. Pada Jadi waktu saya di Jogja memutuskan, tersebut. iya, jadi saya langsung memutuskan menggunakan hijab. Ih, luar biasa. Aku nanti mau tanya-tanya lagi dan akan terus mengorek sambil kita menunggu waktunya berbuka puasa ya. Bukan nyangkut, karena memang ini puasa. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita menjelang berbuka puasa ini, tapi kita harus jeda dulu untuk mengikuti kultum, dan perbincangan para hijabers akan kembali usai azan maghrib. So just stick around here. Unit Samanta masih akan tetap bersama Anda. Hijab dan hijabers, bertakwa, tidak mengurangi gaya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa, tidak mengurangi gaya. Alright pemirsa, katanya berhijab itu dimulai dari menghijabkan hati dulu. Padahal yang namanya berhijab itu adalah langkah awal memperbaiki diri kita. Tidak elok dong menunda-nunda perbuatan baik, karena kita tidak tahu esok hari itu masih bisa lihat matahari atau tidak. Ya kan, itu tuh tadi kalimatnya itu. Saya ke Mbak Emi dulu. Kalau ada yang niat berhijab tapi nunda-nunda atau masih juga ragu-ragu, monggo silakan Mbak Emi. Kalau pengalaman saya Mbak Yudit, memang ada pikiran nanti dulu begini gitu, tadi saya bilang maju mundur. Karena ketika di masa saya waktu itu banyak yang bilang jangan pakai jilbab, ntar ini loh susah cari kerja. Satu, susah cari kerja. Lorone, susah dapat jodoh. alah. Nah, Terus gitu. Kemudian Ada tiga apa? Kalau di mana-mana tuh seperti dilihatin orang, ini kok Aneh. dandanannya kok Teroris. grombir atau gitu, kayaknya nggak seksi, nggak menarik gitu loh kalau pakai hijab. Jadi Ada ketakutan-ketakutan sendiri ada. gitu ya. Dan itu Kenapa? dari keluarga aja juga gitu. Jangan Mbak Em, nanti susah loh cari kerja, ntar nggak dapet jodoh jadi perawan Saking tua. ini loh. Jadi Mbak Emi Ada. menunda-nunda atau piye ngono. Waktu itu Ah. memang ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kemudian ketika saya mulai kuliah, kemudian melihat teman-temannya kok enjoy aja sih. Nah, perlahan-lahan biasanya kita itu akan lebih berani itu kalau kita berkelompok Mbak Yul, dibanding kita sendirian. Jadi merasa punya dukungan. Pada saat di GM, pada saat kuliah berkelompok dengan yang lain, komunitasnya ada, Iya, total total. menggunakan hijab pada waktu itu. Iya. Saya ke Ayumi, mohon izin. Ayumi Iya, memutuskan untuk memeluk agama Islam, kemudian memutuskan untuk berhijab. Itu langsung total atau setengah-setengah dulu? Kalau ke warung nggak pakai hijab atau gimana ceritanya Ayumi? kalau keluar dari rumah pasti pakai jilbab.
Dari rumah tuh maksudnya keluar pagar, pasti Iya. pakai jilbab. Iya. Walaupun cuman ke warung, Iya, ke toko depan, iya, pakai hijab. iya. Oke. Terus kalau di dalam rumah, Dalam rumah saya di rumah sendiri, jadi enggak pakai. Tapi kalau datang teman, itu kode apa bukan Ayumi kalau di rumah sendiri? Suami di Jepang gitu, bukan kode. iya. Oke. Oke, kalau di rumah tidak. Ayumi, jadi memang begitu memutuskan Ayumi langsung total menggunakan hijab. Iya. Melangkah dari luar rumah, keluar pagar, sudah menggunakan hijab. Iya. Subhanallah. Kita doakan terus ya buat Ayumi ya. Ibu Sulis dulu nih, Iya. kan ada aturan PR dari Kapolri bahwa ini boleh menggunakan hijab dengan aturan-aturan tertentu. Itu pada saat itu setengah-setengah atau langsung total menggunakan hijab. Iya. Setelah mendapatkan TR, sebelum ada TR itu juga sudah ada polwan yang sudah menggunakan jilbab. Tetapi saya malah menyuruh pakai saja. Saya yang akan menghadapi kalau ada pertanyaan dari wartawan. Ini saya mengizinkan teman-teman, Mbak saya pakai, silakan pakai. Begitu keluar TR-nya tanggal 8 Maret itu, saya tidak langsung menggunakan. Saya ditegur sama Pak Kapolda, Bu Sulis, sudah boleh loh pakai jilbab. Siap Jenderal, karena baju saya belum jadi. Jadi kan kita harus melengkapi uniform kita. Untuk kelengkapan kita menggunakan jilbab itu, saya harus punya kerudung. Saya harus menggunakan kostum, menggunakan seragam yang seragamnya sudah didesain sedemikian rupa. Untuk berhijab. Iya, itu kita harus seragam. Dengan perintah menggunakan itu belum ada pembagian secara resmi dari Kapolri, dari Mabes Polri. Jadi masih bikin sendiri-sendiri. Ada yang masih yang penting panjang, bajunya seperti ini. Begitu ada Perkap Kapolri nomor 19 tahun 2015, ini semua seragam. Bentuk princess, ini belakangnya harus princess. Terus Yang mana yang princess? di belakangnya, ya Oh. ini bentuknya princess. Terus yang ukurannya harus di bawah pantat itu panjangnya, tidak boleh di atas pantat. Itu sudah ada ketentuannya, dan warnanya pun ini sudah seragam. Ini seperti di sini ada Hijab. tulisannya Polri pembagian ini. Oke. Ini sudah didesain sedemikian rupa. Jadi mau dia hanya sersan, mau dia hanya Iya, kopral sama pun, saja. AKBP pun, Iya. hijabnya sama. Iya. Mohon maaf, sekarang update untuk Polwan Polda Lampung berapa, Bu? Untuk Polwan Polda Lampung jumlahnya 578. Yang sudah menggunakan jilbab itu kurang lebih 20%. 127 dari Polwan Polda Lampung dan jajaran. Untuk itu Polda Lampung dalam memberikan gampol Polwan itu diawali dengan pendataan terlebih dahulu. Satker Polda, siapa yang menggunakan jilbab, ada berapa, didata dulu jauh-jauh hari. Terus Polres berapa. Jadi pas diturunkan gampol Polwan Polda Lampung dan gampol Polwan seluruh Indonesia itu Iya. sudah ketahuan jumlahnya. Iya. Nah, ini nanti makin seru nih sampai Ayumi tahu yang dibicarakan, menyimak, tahu? Tahu. Pemirsa, saya yakin Anda juga bengong-bengong. Ayumi wajar, mualaf asal Jepang. Tapi ini saya punya VT. Nggak cuma mualaf yang harus lihat, Anda semua harus lihat. Ini VT dalam rangka World Hijab Day ataupun Hari Hijab Sedunia. Pada hari itu, juru dakwah Yayasan Pusat Islam Swiss berdakwah dengan memperkenalkan hijab kepada wanita-wanita non-muslim di sana. Seperti apa para bule ketika dikenakan hijab. Nanti saya minta 3 tamu istimewa saya mengomentari VT yang sudah saya sediakan. Silakan.
Alright, tadi Viti sudah ada saksikan wanita bule dikenakan hijab. Mbak Emi, komentarnya apa? Komentar saya, mereka jadi lebih kelihatan anggun ya. Kalau awalnya sudah cantik, ternyata ketika diberi hijab itu auranya tuh berbeda. Jadi seolah anggunnya itu lebih berharga gitu loh, bersinar. Karena kita tahu benda-benda berharga itu kan biasanya diletakkan dalam wadah-wadah yang sempurna seperti berlian. Kita tahu pasti kotaknya kotak beludru. Gitu. Jadi kesannya seperti itu. Iya, jadi memang wanita itu tambah bernilai begitu karena ya. Wanita itu memang dibungkus. Sosok yang cantik, yang mulia, maka dia memang harus berpakaian yang dibungkus rapi supaya tidak ternoda seperti halnya berlian tadi, Mbak. Subhanallah. Ayumi, hai. Hai. Ayumi, komentarnya apa? Bule di non muslim diberi hijab. Cantik sekali. Kalau Kirei. Kirei desu. Ah. Hai, kirei desu. Ayumi berpikir kalau orang berhijab itu tambah kelihatan kirei. Iya, kirei desu. Kawaii. Ngerti nggak Bu Sulis? Kirei desu, kawaii, cantik. Ini walaupun duduk sebelahan pemirsa jangan salah. Mereka saling menerka. Kira-kira yang dikatakan oleh Ayumi kirei apa? Cantik. Makin cantik menggunakan hijab. Saya tanya ke Ibu AKBP. Silakan Bu. Dengan orang bule menggunakan jilbab karena dalam rangka hari jilbab sedunia. Ini bisa bayangkan, Mbak, bagaimana sih perannya seorang wanita yang berjilbab. Itu sebetulnya seandainya orang bule menggunakan jilbab itu kelihatan kecantikannya tuh asli luar dalam kita harus cantik. Jadi dalam hatinya itu juga cantik, di luarnya juga cantik, tidak dibuat-buat. Jadi kesan religiusnya itu nampak sekali. Dan disitulah kesannya tuh di situ penampilannya tambah anggun ya, tambah percaya diri dan profesional. Dan bagi saya yang melihat pun saya juga bisa menebak bahwa kita ini menggunakan jilbab itu kelihatan cantiknya tuh luar dalam. Bu Sulis, tahu nggak? Saya tuh sebelum Bu Sulis menggunakan hijab, saya tambah terpesona ketika Bu Sulis menggunakan hijab saat ini. Ini saya beneran kok ini. Saya sekali bukan curhat Bu Sulis ya. Aura inner outernya tuh makin kelihatan lebih cantik. Sepakat nggak sih teman-teman? Ya kan, sepakat. Mungkin tapi jangan tanya sama Ayumi. Ayumi nggak ngerti, ya kan? Saya mau tanya sama Ayumi. Iya. Kata suami, Hai. apa setelah Ayumi menggunakan hijab? Pertama kali lihat katanya tidak cocok. Jadi Tidak cocok. tidak cocok. Ayumi menangis dibilang tidak cocok. Dalam hati. Menangis doang. Tapi Ayumi tetap ingin menggunakan hijab. Iya, masih mau. Subhanallah. Pemirsa, ternyata wanita non-muslim yang ada di Viti tadi benar-benar terlihat anggun dan mereka terkagum-kagum pada penampilannya sendiri, termasuk Ayumi juga ya. Terkagum-kagum melihat bule dikenakan hijab. Ketika rencana mereka menaikkan hijab lalu, kenapa masih banyak muslimah yang enggan berhijab? Sekali lagi pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda komersial berikut. Tetap di Hijab dan Hijabers, bertakwa tidak mengurangi gaya. Alright pemirsa, Yuri Samantha back again. Terima kasih Anda kembali bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tidak mengurangi gaya. Pemirsa, saya akan meminta 3 tamu saya untuk saling mengomentari. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu dari Bu AKBP. Bu, mohon maaf, pertama kali memutuskan untuk berhijab, berapa lama waktu yang digunakan untuk menggunakan hijab dan berdandan sampai dengan berangkat ke kantor? Yang jujur ya Bu, ya bulan puasa ini Bu. Ya. Iya Mbak, saya pernah jam 5 saya bangun, langsung sholat subuh, mandi, dandan, menggunakan jilbab,
baru pakai baju. Karena yang lama ininya. Karena harus ada apa? Berapa Aksesorisnya. lama Bu sampai dengan selesai menggunakan jilbab itu? Apa bongkar pasang dilihat nggak pantas? Iya, bongkar kalau saya pasang. berangkat bangun jam 5 itu telat. Tapi saya rubah sekarang jam 4 pagi. Jadi sudah kalau jam 4 pagi mandi, sholat subuh, dandan, pakai kerudung, baru pakai baju, itu pas jam 6 saya selesai. Butuh 1 jam 1 hari? Nggak ke kantor dong, butuh berapa lama? Kalau bolak-balik itu 2 jam. 2 jam. Bolak-balik karena Ada komplain dari Iya. suami nggak Bu? karena ini sudah apa ya, sudah panggilan ya. Jadi memang saya harus mempunyai keterampilan menggunakan jilbab ini, segera saya menyesuaikan diri. Karena kan tahap-tahapnya kan menggunakan yang dalaman dulu, baru saya Benar. menggunakan ini yang sudah didesain sangat simpel. Oke. Jadi tinggal dimasukkan saja, pleng. Jadi cukup sebetulnya 5 menit jadi. Luar biasa. Ayumi, Iya. Ayumi berapa lama menggunakan hijab? Pada saat pertama kali menggunakan hijab ada 5 menit, 10 menit, atau 2 hari nggak kelar-kelar? Berapa lama Ayumi? Kalau pertama kali. Pertama kali. Aha. Iya 5 menit. 5 menit karena Karena pertama kali. pertama kali. Tahu nggak pemirsa, maksudnya karena pertama kali itu cuma 5 menit, nggak mungkin Bu Sulis aja 2 jam ya kan, karena menggunakan hijab yang instan, ceplok Iya. pakai. Begitu ya pemirsa, jadi jangan bingung. Silakan Mbak Emi, monggo. Kalau saya di awal-awal berhijab dulu waktu masih mahasiswa masih genit Mbak. Oh. Jadi masih pakai yang segi 4, kita lipat jadi segitiga, kemudian pakai daleman. Itu harus dikasih peniti yang di dalam Kanan sini. kiri. Iya, harus dikasih jarum pentul Bu. Iya. Biar nggak pindah-pindah. Iya, Iya. terus harus dilipat begini, jadi nanti di atasnya sini ada bentuk, jadi supaya kelihatan lonjong wajahnya. Baru diberi Itu berapa peniti. lama Mbak Emi? 15 menit Mbak. Oh alah. Jadi dulu kalau bikin Sama baju, dengan Ibu Sulis juga siap bangun jam 4? enggak kan kalau kuliah enggak mesti waktunya ada Iya, kuliah jamnya pagi, beda. ada iya. kuliah siang. Jadi bikin baju Kalau dicocok-cocokin bikin dengan baju hijab. iya, jadi waktu itu Harus saya matching. masih pakai ini atas bawah potongan, jadi belum yang gamis. Jadi kalau sudah beli untuk atasnya, untuk bawahnya sekalian beli kainnya untuk jilbabnya. Nanti di penjahit dibiskan, namanya dikasih pinggiran itu yang untuk segi Ada empatnya bisnya, itu. iya. Biar seragam. Ini pemirsa kalau kita lihat komentar-komentar dari 3 tamu istimewa kita yang sudah buka puasa tambah seru ya. Apalagi ada Ayumi di sini, mualaf asal Jepang, makin seru. Ya pemirsa, perbincangan semakin cerah dan semakin membuat kita, aduh, kepengen lebih lagi mendalami Islam, mendalami Islam. Boleh dong sekarang saatnya Bu Sulis mengomentari hijab yang dikenakan oleh Ayumi. Kemudian nanti Ayumi mengomentari Ibu Emi, dan Ibu Emi dengan Ibu Sulis, mohon maaf Bu, Iya. bukan AKBP nggak boleh dikomentarin kan. Iya. Ibu Sulis dulu deh, saya berikan kesempatan untuk mengomentari Ayumi. Ya. Ibu Ayumi dalam menggunakan jilbab ini, kalau di Indonesia ini menggunakan jilbab yang dasar, ya, dasar sebelum dimodifikasi seperti Mbak Judit ini. Menggunakan jilbab ya apa Ibu Ayumi ini sangat simpel. Kalau di Indonesia itu ibu guru anu apa Iya, simpel, biar rata-rata cepat. seperti gini yang dipakai pegawai-pegawai Pemda juga saya lihat seperti ini, dan sangat apa ya, sangat nyaman dan menarik dan bisa diterima di tempat kita bekerja. Ini kerudung dasar bagi penilaian saya. Kalau sudah dimodifikasi seperti Mbak Judit ini kalau untuk tampil di TV, untuk tampil kondangan, ya Bu ya, tampil ini kita secantik mungkin memang diharuskan dalam berpenampilan jilbab. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, kita harus menempatkan diri di mana kita menggunakan jilbab pada waktu saya kemana, ya, sedang berkantor, sedang kondangan, tentunya disesuaikan dengan tempat-tempat kita berada. Oke, baik. Dan untuk Ibu Yaumi ini sangat bagus sekali, Ya. dan cantik luar dalam. Oke, baik. Pak Kapolda, selamat berbuka puasa. Ibu Kapolda juga, dan yang pasti berserta keluarga. Tidak salah memilih Ibu AKBP Sulistianingsih menjadi Kabid Humas Polda Lampung. Luar biasa, nggak cuma ngatur polwan-polwana dan ini aja ya, humas ya, jilbab juga ngerti. Ayumi, silakan. Ini
warnanya sama hijau. Suaranya nggak kedengeran. Warnanya? Warnanya ini sama hijau, ini cantik. Matching. Iya. Matching. Cantik. Sama-sama. Ada lagi Ayumi? Hai? Ada lagi? Boleh? Ada lagi yang dikomentari? Ya, cantik sekali. Cantik. Kirei. Kirei. Iya. Hai. 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 Ayumi, hai. Hai. Silakan, Mbak. Iya. Ini mohon maaf, komentar yang benar. Oh iya, AKBP ini. jelas. Ya, AKB Tumas. Siap. Siap. Ya, kalau setelah poluan sekarang boleh berhijab, itu rasanya apa ya? Saya itu ada rasa terharu, ada rasa bangga. Inilah perjuangan saudara-saudara kita di kepolisian. Jadi sekarang saya berharap dengan pengalaman yang Bu Sulis peroleh ya Bu ya, itu tolong untuk yang wanita angkatan bersenjata yang lain, untuk wara, untuk kowal, untuk kowat, itu mudah-mudahan nanti bisa juga diberlakukan, mereka boleh menutup auratnya dengan hijab meskipun dalam keadaan bertugas sebagai tentara. Subhanallah. Kita doakan ya. Amin. Makin terlihat cantik begitu ya Mbak Emi ya, kita paling sepakat untuk itu. Ayumi, saya punya tayangan, nanti Ayumi boleh komentari tayangan tersebut. Begitu Ayumi. Mohon maaf Mbak Emi. Mohon maaf Bu Sulis. Pemirsa, saya punya tayangan untuk Anda dan nanti akan dikomentari oleh 3 narasumber ataupun 3 tamu istimewa saya. Ini mengajak Anda untuk menyaksikan gambar Sri Sultanah Ratu Tajul Alam Safiatuddin yang demi ketaatannya kepada Allah, Raja ataupun Ratu Kerajaan Aceh Darussalam yang berkuasa di tahun 1641 sampai dengan 1675 ini memadukan mahkota kerajaannya dengan hijab. Artinya hijab ini sudah ada sejak 1600-an yang lalu. Silakan monggo Bu Sulis bisa dikomentari tayangan tadi. Dengan melihat Aceh ya, Aceh sebagai kota Serambi Mekah, Betul. bahwa di tahun 1600 Ya. berapa tadi Mbak? 1641. Bahwa Sri Sultan ya, Iya, Sri Sultan. Kerajaan Aceh itu Iya. sudah menggunakan jilbab yang sangat menarik, sangat bagus, dan memang betul muncul dari Aceh. Maka dari itu Poluan Polda Aceh pun sudah menggunakan jilbab. Jilbab. Di situ kita patut ya mensyukuri. Dari Serambi Mekah sampai Serambi rumah, Iya. itu semua sudah menggunakan jilbab semuanya, dan luar biasa. Sejak dulu saja sudah bisa cantik dilihat. Ketaatannya sudah dimulai dari kelihatan tahun 1600-an begitu. Jadi ya. sudah tidak barang baru lagi. Dan kalau kita melihat di Mekah itu tidak ada yang, kan kita setiap ibadah kan free, tidak boleh make up dalam keadaan tidak make up. Ya, sama saja kita di Mekah itu kan kita ibadah dari subuh, luhur, asar, maghrib, semua tidak boleh menggunakan sedikit pun goresan-goresan itu. Kita harus asli. Dan itu bisa kita padukan pada waktu kita dalam keadaan mau pesta ya. Itu beda lagi. Di Indonesia kan sudah budaya kita kan berbeda-beda ya. Tetapi intinya dalam menggunakan jilbab ini kita luar dalam tetap cantik. Dan tadi tayangan film tadi dari Serambi Mekah, di Serambi Mekah ya, julukannya Aceh itu ya, sampai Serambi rumah. Itu memang betul-betul luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Ayumi. Ayumi, komentarnya apa tentang Sri Sultanah tadi, Ratu dari Kerajaan Aceh? 1641 sudah ada. Berapa Ayumi? 1641 Oke. sudah ada jilbab. Ini luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Ayumi, silakan Mbak Ayumi. Subhanallah, lebih anggun dan terlihat auranya tuh malah lebih dari Ratu Elizabeth ya. Iya. Iya, dan kalau sekarang hijab itu tampil dengan berbagai kemasannya, karena memang wanita itu kan cenderungnya suka yang indah, suka yang cantik, mempercantik diri.
Tapi ada satu yang perlu diingat bahwa yang penting itu niat kita, bahwa kita niatnya ini menutup aurat hanya semata-mata kita mengikuti perintah dari Iya. Allah. Iya. Gitu. Jadi mau di model-model seperti apa, yang penting niatnya kita tidak untuk supaya tampil menarik orang, tapi memang kita niatnya bertakwa kepada Allah. Oke, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan komentar-komentar dari 3 bintang tamu saya yang sangat istimewa kali ini. Tapi ada satu lagi yang sangat istimewa dan tidak boleh Anda lewatkan. Tutorial hijab dari si cantik Ines. Silakan. Assalamualaikum. Berikut tutorial hijab untuk acara formal. Hijab yang saya gunakan di sini adalah pasmina. Pasmina diletakkan kepala dan sama rata. Semakan jarum di atas kepala. Kemudian ambil 2 tepi hijab seperti ini dan diletakkan di belakang leher. Kemudian pelintir-pelintir hijab di kedua sisinya. Agar hijab lebih rapi, sematkan jarum. Selesai. Saya Ines, terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih hijabers, semoga perbincangan ini menambah wawasan dan silaturahmi kita terhadap keimanan kita, juga keberkahan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pemirsa, wanita bagaikan permata yang indah, dan jika kita mampu menjaga auratnya, makin kuat kita lindungi, maka makin tinggi nilainya. Sekali lagi pemirsa, saya Yudit Samanta bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sulis yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio. Terima kasih untuk Ayumi yang sudah hadir. Ayumi tetap istiqomah, tetap teguh menjalankan aturannya dan menjauhi larangannya. Ayumi, salam untuk keluarga dan suami yang masih ada di Jepang ya. Sabar Ayumi. Mbak Emi, terima kasih sudah hadir. Sekali lagi Anda bertiga luar biasa tamu saya hari ini. Sekali lagi permisa, saya Yudi Samanta segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch you later. Hijab dan hijabers, bertakwa tidak mengurangi gaya.